Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pada minggu ini saudara kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-12 yang bertajuk Cinta dan Keadilan, dua pesanan terbesar. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, tajuk pelajaran Sekolah Sabat kita yang ke-12 ialah Cinta dan Keadilan, dua pesanan yang terakhir. Nah, yang menjadi pertanyaan ialah, apa makna tajuk ini secara rohani? Berapa pentingkah pesanan terbesar ini? Ayat hafalan kita terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 mengatakan, "Jikalau seorang berkata, Aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Di screen kita adalah beberapa ayat yang kita boleh baca yang pastinya membantu kita di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Pendahuluan Sekolah Sabat. 10 perintah Allah adalah satu siri peraturan yang hampir selalu bermula dengan perkataan jangan, diikuti dengan tindakan yang dilarang. Apakah kaitan kasih dengan begitu banyak larangan ini? Ia pasti mempunyai kaitan yang sangat besar, karena ringkasan perintah-perintah ini adalah kasih dan kasih. Jelas bahwa hukum bukan sesuatu yang bersifat pribadi semata-mata. Ia adalah kode yang menentukan bagaimana saya harus berkelakuan terhadap Tuhan dan terhadap sesama manusia. Oleh itu, hukum mengajar kita untuk mengasihi. Untuk mempelajari pelajaran kita pada minggu ini lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, kita akan membagikan kepada 5 topik seperti yang tertera di screen Anda. Nah, kita masuk di topik yang pertama, yaitu dua perintah terbesar. Nah, jadi pertanyaannya ialah, apa perintah itu dan maksud rohaninya? Matius 22 ayat 37 hingga 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat, kitab para nabi." Nah, bagaimanakah kasih berkaitan dengan hukum? Kita boleh baca ini dalam Matius 22 ayat 37 hingga 40, Ulangan 6 ayat 5 dan Imamat 19:18. Yang pertama, kasihilah Tuhan. Bermaksud biarlah Tuhan menjadi satu-satunya kasihmu. Kedua, Tuhan tidak memerlukan perantara untuk menerima kasihmu. Ketiga, tunjukkan kasihmu kepada Tuhan dengan menghormati namanya. Dan yang keempat, luangkan hari Sabat untuk berhubung dengan pencipta dan penebus yang engkau kasihi. Perintah kedua yaitu kasihilah sesamamu. Kasihilah ibu bapamu setiap masa. Tunjukkan kasihmu dengan menghormati kehidupan dan perasaan orang lain. Kasihilah pasanganmu dan sentiasa setia. Dan yang ke-8, kasih menghormati apa yang menjadi hak milik orang lain. Dan yang ke-9, kasih tanpa menyakiti dengan kata-kata. Dan yang terakhir, hukum yang ke-10, kasih tanpa mengingini apa yang menjadi milik orang lain. Nah, nampaknya mudah untuk menjadi benar dengan hanya mematuhi perincian hukum. Tetapi keadilan sejati ditunjukkan melalui kasih. Inilah yang Yesus minta daripada pemuda kaya yang percaya bahwa dia sudah benar. Nah, buktikan melalui tindakan kasihmu kepada orang lain, yaitu berikan kepada orang miskin. Dan kasihmu kepada Tuhan, yaitu mari ikutlah aku. Matius 19 ayat 16 hingga 22. Nah, di screen kita ada 3 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas Sabat kita. Kita masuk di tajuk yang kedua, yaitu 2 dosa besar. Nah, apa dosa tersebut? Apa kaitan kita kepada dosa ini? Dan apa tindakan kita? 1 Raja-Raja 21 ayat 26 mengatakan, bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala.
tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Kemudian dalam Yesaya 1 ayat 17, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Nah, terdapat dua dosa yang disebut secara berulang dalam seluruh kitab, yaitu penyembahan berhala dan ketidakadilan sosial. Kedua-dua dosa ini merupakan antitesis kepada dua perintah utama, yaitu mengasihi Tuhan lawan dengan menyembah berhala. Kedua, mengasihi sesama atau menyakiti sesama. Nah, adakah seseorang menunjukkan kasihnya dengan melakukan perkara yang bertentangan dengan apa yang telah diminta daripadanya? Itulah yang dilakukan oleh seseorang yang sujud kepada berhala. Walaupun dia mengatakan bahwa dia mengasihi Tuhan, dia menafikannya melalui tindakannya. Karena bukan sahaja dia tidak menghormati hukumnya, tetapi dia juga menunjukkan kasihnya kepada benda mati, bukannya kepada Sang Pencipta. Mengenai kasih terhadap sesama, Paulus menjelaskannya dengan sangat jelas. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Roma 13 ayat 10. Di screen kita ada 3 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang ketiga, yaitu kasih dan keadilan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kasih dan keadilan Tuhan itu ditunjukkan? Mazmur 33 ayat 5 mengatakan, ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena Tuhan mengasihi keadilan, adalah logik bahwa dia akan murka terhadap mereka yang bertindak dengan tidak adil. Salah satu contoh yang paling jelas terdapat dalam Mazmur 82, di mana Asaf menunjukkan kepada kita reaksi Tuhan terhadap sikap para hakim yang bertanggung jawab menegakkan keadilan, tetapi menyalahgunakan kuasa mereka untuk bertindak secara tidak adil. Hakim-hakim ini yang disebut sebagai Tuhan karena kedudukan mereka yang berkuasa, menjalankan keadilan melalui delegasi ilahi, malah membela ketidakadilan dan memihak kepada orang jahat. Tuhan secara khusus memanggil mereka untuk membela orang yang lemah dan yang memerlukan pertolongan. Jika mereka gagal melakukannya, mereka akan binasa karena ketidakbenaran mereka. Seruan untuk menegakkan keadilan ini bukan hanya untuk mereka yang mempunyai tanggung jawab kehakiman. Tuhan menuntut agar setiap daripada kita harus bersikap adil. Nah, di screen kita ada 3 pertanyaan atau 4 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang keempat, yaitu dipanggil untuk menetapkan keadilan. Nah, yang menjadi pertanyaan, penting sangatkah keadilan itu? Mengapa ia penting? Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Memberi persepuluhan bahkan dari perkara yang terkecil adalah mematuhi hukum dan oleh itu melakukan apa yang benar. Jadi, mengapakah Yesus mengatakan bahwa tindakan para ahli Taurat dan orang Farisi mengabaikan keadilan? Melakukan keadilan bukan sekadar berlaku adil, tetapi menerapkan hukum dengan betul terhadap orang lain. Oleh itu, dalam hukum itu sendiri, yaitu Pentateuch, terdapat pengecualian untuk melindungi mereka yang lemah. Ulangan 24 ayat 17 hingga 21. Hampir semua nabi menegur mereka yang bertindak tidak adil terhadap orang lain atau yang gagal menegakkan keadilan dengan kasih. Bagi Yesaya, misalnya, mencari keadilan bermaksud membantu mereka yang tidak berdaya. Nehemia sangat marah apabila orang kaya dengan berselindung di sebalik hukum menuntut pembayaran balik pinjaman tanpa mengambil kira kemiskinan saudara-saudara mereka. Nehemia 5 ayat 6 hingga 11. Nah, di screen kita ada 2 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat. Kita masuk di tajuk yang terakhir, yang kelima, yaitu siapakah sesamaku manusia? Siapa? Apa pengajaran rohani perkara ini?
Lukas 10 ayat 36. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dan dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Lukas 10 ayat 36. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, ramai orang memahami bahwa perintah dalam Imamat 19 ayat 18 untuk mengasihi sesama hanya terpakai kepada mereka yang berasal dari bangsa Israel. Nah, jika seseorang itu bukan orang Israel, maka dia bukanlah sesama saya. Namun, tidak semua orang berpegang kepada pandangan tersebut. Seorang ahli Taurat yang sebenarnya sudah mengetahui jawabannya, coba membenarkan dirinya dengan bertanya, siapakah sesama saya? Lukas 10. Yesus tidak menyatakan apa bangsa lelaki yang cedera dalam perjalanan menuju Yeriko. Namun, baik imam maupun orang Lewi yang sepatutnya menjadi contoh dalam menegakkan hukum tidak menunjukkan kepedulian terhadap lelaki yang tidak berdaya itu. Sebaliknya, seseorang bukan sesama, yaitu seorang Samaria, tergerak oleh belas kasihan dan menunaikan hukum untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Musuh mencari kuasa dan hanya mementingkan kesejahteraannya sendiri. Sebaliknya, Yesus meninggalkan taktanya, merendahkan diri dan datang untuk melayani serta menyerahkan nyawanya bagi Dia. Nah, siapakah yang akan kita teladani? Mari kita menjadi pengikut dan peniru Yesus Kristus. Di skrin kita ada 3 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Pena Inspirasi juga menjelaskan, mereka yang mengasihi Tuhan tidak dapat menyimpan kebencian atau iri hati. Apabila prinsip surgawi kasih yang kekal memenuhi hati, kasih itu akan mengalir kepada orang lain, bukan semata-mata karena menerima kebaikan daripada mereka, tapi karena kasih adalah prinsip tindakan yang membentuk watak, mengawal dorongan hati, menundukkan nafsu, mengalahkan permusuhan, serta mengangkat dan memuliakan perasaan. Kasih ini tidak terbatas hanya kepada aku dan milikku, tapi luas seperti dunia, tinggi seperti surga, dan selaras dengan kasih para malaikat yang melayani. Kasih ini apabila dipelihara dalam jiwa, mempermanis seluruh kehidupan dan menyebarkan pengaruh yang menyucikan kepada semua di sekelilingnya. Jika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kita juga harus mengasihi anak-anaknya. Kasih ini adalah roh Tuhan. Ia adalah perhiasan surgawi yang memberikan kemuliaan dan martabat sejati kepada jiwa serta menyerupakan hidup kita dengan kehidupan Maha Guru. Testimonies for the Church volume 4 muka surat 223. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini kita boleh menyimpulkan. Kesimpulan yang pertama yaitu kasih dan hukum Tuhan tidak dapat dipisahkan. Hukum Tuhan bukan sekadar satu peraturan, tetapi ia adalah asas kasih. Mengasihi Tuhan bermakna mentaati perintahnya dengan sepenuh hati dan mengasihi sesama bermakna berlaku adil serta tidak menyakiti orang lain. Kedua, keadilan sejati adalah kasih dalam tindakan. Tuhan menuntut keadilan yang bukan hanya berlandaskan hukum secara literal, tapi juga dipraktikkan dengan belas kasihan, terutama kepada mereka yang lemah dan tertindas. Keadilan yang sejati melibatkan sikap peduli dan menolong orang lain dengan penuh kasih. Yang terakhir, kasih ilahi mengubah hati dan hidup. Kasih Tuhan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi harus meluas kepada semua orang, tanpa mengira bangsa atau latar belakang. Kasih ini mengubahkan karakter, mengendalikan emosi, dan membawa kehidupan yang lebih mulia, serta serupa dengan Kristus. Jadi saudara, sekian saja ringkasan sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami pada minggu ini. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakan menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.